pagi anak-anak sekolah minggu Jemaat BNKP Bandung. Wah, apa kabar kalian? Ya, Tante berharap anak-anak dalam keadaan sehat, selalu semangat, anak-anak selalu bersukacita walaupun tetap di rumah. Baik, anak-anak, kita bertemu kembali dalam ibadah pada hari ini melalui ibadah online. Saatnya kita memulai kegiatan kita dengan foto. Kita berhimpun dan bersekutu di sini, di dalam Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah pencipta langit dan bumi. Amin. Baik, anak-anak, saat ini kita akan menaikkan satu pujian dari Kidung Jemaat 424, yaitu Yesus menginginkan daku. Yuk, anak-anak, kita mau bernyanyi lagu ini. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menenangkannya. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, aku bersinar terus. Kita berdoa anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur pada saat pagi hari ini Tuhan. Kami akan beribadah kembali melalui ibadah online. Tuhan tolong kami, biarlah apa yang kami lakukan Tuhan menjadi kemuliaan nama-Mu di surga. Lebih khusus untuk anak-anak yang saat ini Tuhan, mampukan mereka untuk dapat beribadah dengan sukacita dan semangat. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai ibadah kami dari awal pertengahan hingga nanti kami akhiri. Dan biarlah Engkau yang berkarya, Engkau yang beracara di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, anak-anak, kita akan mengingatkan kembali ayat hafalan minggu lalu. Masih ingat gak ayat hafalan minggu lalu? Kira-kira minggu yang lalu yang mengajar di sekolah minggu siapa ya? Iya, betul, Tante Ina Medellin. Ayat hafalan yang diberikan oleh Tante Ina Medellin apa ya? Ya, itu terambil dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31. Bunyinya seperti ini anak-anak. Atau anak-anak juga dapat bersama-sama dengan Tante ya. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Anak-anak, saat ini kita akan menaikkan satu lagu, yaitu dari Kidung Jemaat 362, Aku Milikmu Yesus Tuhanku. Aku milikmu Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu.
ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Tante berharap anak-anak yang ada di rumah dapat duduk dengan sikap berdoa yang rapi dan siapkan Alkitabnya. Lalu kemudian kita akan memulai mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Ayo, anak-anak yang di rumah sudah siap? Ya, kalau sudah siap kita akan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur pada saat pagi hari ini. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami merindukan Tuhan ada bersama dengan kami. Dan biarlah firman yang akan disampaikan juga menjadi berkat bagi anak-anak yang akan mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kehidupan kami serahkan di dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan, yaitu Allah mengutus Saulus. Terambil dari Kisah Para Rasul pasal 13 dan pasal 14. Anak-anak, kalau minggu yang lalu kita belajar firman Tuhan tentang Tuhan Yesus memanggil Saulus dan mengamanatkan tugas khusus untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang Yahudi dan terutama kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Saulus dikenal sebagai Paulus di lingkungan orang yang bukan Yahudi. Dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan bagaimana Allah mengutus Saulus. Inilah yang terjadi pada sebagian jemaat di Antiokhia anak-anak, yaitu para pemimpin jemaat sedang berdoa ketika sesuatu terjadi. Roh Kudus memanggil serta mengkhususkan Barnabas dan Saulus. Kemudian, setelah mereka menumpangkan tangan di atas Saulus dan Barnabas, lalu para pemimpin jemaat pun mengantarkan mereka pergi. Dan para pemimpin jemaat itu mengatakan bahwa mulai sekarang Saulus kita akan panggil menjadi Paulus. Dulu Saulus adalah orang jahat, tapi sekarang Paulus adalah orang baik anak-anak. Dan juga Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Mereka memberitakan kepada semua orang bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mereka tinggal bersama-sama murid-murid lainnya di kota Antiokhia. Mereka pertama disebut Kristen ketika mereka berdoa. Tuhan berbicara agar memberi tugas kepada Paulus dan Barnabas. Paulus dan Barnabas naik perahu pergi ke kota Pafos. Yohanes juga ikut pergi pada saat itu untuk membantu mereka anak-anak. Sergius adalah gubernur cerdas di pulau Pafos itu. Dia mengundang Paulus dan Barnabas. Tetapi ada seorang tukang sihir yang bernama Elimas dan tidak menyukai Paulus dan Barnabas. Tukang sihir itu berkata kepada gubernur Sergius bahwa Yesus itu bukanlah Tuhan. Tiba-tiba Roh Kudus berbicara kepada Paulus bahwa tukang sihir itu berusaha membujuk gubernur. Lalu Paulus berkata kepada tukang sihir itu bahwa dia akan menjadi buta beberapa hari. Seketika itu juga tukang sihir itu pun menjadi buta anak-anak. Lalu ketika dia sudah menjadi buta, dia mencari orang untuk menuntun dia berjalan. Melihat kejadian itu, gubernur menjadi takjub oleh ajaran Tuhan. Akhirnya gubernur Sergius menjadi semakin percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Lalu mereka melanjutkan perjalanan untuk mengabarkan Injil.
Nah, anak-anak, kedua orang ini yaitu Paulus dan Barnabas tidak takut menyampaikan Injil, yaitu kabar baik kepada orang-orang. Karena kenapa ya? Ya, karena Roh Kudus yang memampukan mereka untuk melakukan tugas yang diberikan Allah kepada mereka. Baik, anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan sekarang kita akan menghafal ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita hari ini Yesaya pasal 6 ayat 8. Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Anak-anak, firman ini sangat luar biasa dan Tante percaya anak-anak pun juga dapat melakukan di dalam kehidupan hari lepas hari. Saat ini sebelum kita mengakhiri ibadah kita, pesan untuk anak-anak yang ada di rumah dan khusus Sekolah Minggu BNKP Bandung, guru-guru sekolah minggu, tante dan om yang mengajarkan anak-anak, berharap anak-anak tetap dalam keadaan sehat dan tetap menjaga kesehatan. Apalagi dalam masa pandemik ini, anak-anak selalu memakai masker kalau keluar rumah, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ya, anak-anak, sekarang kita akan menutup ibadah kita dengan doa. Anak-anak, sekarang kita akan menutup kebaktian kita dan sebelumnya kita mau bernyanyi. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Baik anak-anak, sekarang kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menolong dan melindungi kami dari awal pertengahan hingga kami akhiri saat ini ibadah atau kebaktian sekolah minggu BNKP Bandung. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu yang sungguh sempurna ada di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami, kiranya Tuhan yang memberkati dan menolong kami. Tuhan, kami juga menyerahkan dalam tangan-Mu saat ini Bapa untuk anak-anak yang sedang berada di rumah saat ini. Tuhan yang memberikan semangat kepada mereka, Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang selalu dan terus memberikan sukacita kepada anak-anak ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa kuasa-Mu yang selalu melingkupi hidup mereka. Kami juga menyerahkan dalam tangan-Mu saat ini Bapa untuk guru-guru sekolah minggu. Kami percaya Engkau selalu memberkati dan menolong, berikan yang terbaik ya Tuhan, sehingga kami juga dapat melayani dengan terus semangat di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, inilah hidup kami dan doa kami serahkan di dalam tangan pengasihan-Mu yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom anak-anak, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.